Sahabat Jose, kembali lagi pada channel kita pada pagi hari ini tanggal 3 Oktober 2023. Pada hari ini kita akan membahas emiten kembali. Emiten yang kita bahas adalah emiten berkode DIVA atau distribusi voucher Nusantara, di mana harga kemarin ditutup 350. Jadi kita langsung kita lihat di finansialnya. Ini Diva memang ada request dari teman sahabat Jose yang bernama Pak Sidik. Ya, saya ucapkan terima kasih atas requestnya. Mari kita mereview saham Diva ini. Diva secara income statement itu dari tahun 2018 sampai 2023 yang mengalami yang namanya penurunan, walaupun di 2021 adanya peningkatan yang signifikan net income-nya dengan net profit margin-nya, tetapi di 2022-2023 kembali mengalami penurunan dan turun. Sekarang malah kebalikan, turunnya lumayan jauh. Jadi untuk net income dan net profit margin mengalami yang namanya rugi bersih pada tahun ini. Jadi untuk perusahaan sendiri kemungkinan besar juga menjadi turun, dan mungkin ia akan terus melanjutkan tren penurunannya karena kemungkinan besar tahun 2023 ini ya ruginya cukup besar ketimbang 4 tahun sebelumnya. Dan kita bisa lihat dari balance sheet juga. Balance sheet memang dari 2018 equity hanya 590 bio, tetapi 2023 mengalami peningkatan equity menjadi 1,6 atau 1,5 triliun itu, sehingga membuat DER atau debt equity ratio menjadi turun. Itu sangat bagus, yang dulu DER-nya sekitar 18 sampai 30%-an menjadi sekarang hanya tinggal sekitar 9 sampai 10%. Jadi ini perusahaan dan equity dan liabilities-nya juga kemarin sempat naik, tetapi ini liabilities-nya kembali turun, sehingga ya boleh dikatakan untuk rasio utangnya sangat dijaga oleh perusahaan, tetap baik selama 5 tahun ini. Tetapi kita bisa lihat cash reserve-nya semakin lama semakin dikit. Saya juga nggak tahu ini kenapa, tetapi bisa kelihatan dari komposisi ini bahwa cash reserve-nya mungkin hanya tinggal 926 92,6 bio, 900 sampai 92,6 bio. Jadi cashnya ya makin dari 2018 memang semakin kecil. Ini saya tidak tahu kenapa bisa seperti ini, tetapi kelihatan dari segi cash flow-nya memang selama 5 tahun ini itu memang 2019 sampai 2023 nih memang cash flow-nya banyakkan negatif. Negatifnya di kemungkinan besar yang bikin dia negatif turun jauh ini, pertama dari segi financingnya 2018 sangat tinggi cash yang plusnya, cash plusnya, tetapi 2019 ngedrop jauh hampir menjadi nol, dan bahkan dari 2019 sampai 2023 itu perusahaan ya kebanyakan dari financing investingnya tidak banyak mengalami perubahan, dan dari segi operating juga tidak banyak mengalami pengeluaran cash juga, sehingga kayaknya ini perusahaan hampir aktivitasnya cash flow-nya sedikit bisa diragukan, tidak banyak ada aktivitas itu. Dari komposisi shareholder composition, yang megang perusahaan DIVA ini adalah
PT Asuransi Jiwa Kresna sebesar 31,84%, di mana PT oneinti.com sebagai pengendali hanya 21%, di mana kita bisa lihat pengendali lebih kecil daripada pemegang saham seperti Asuransi Kresna itu lebih tinggi daripada pengendali. PT Soteria Wicaksana Investama juga pun hampir mendekati shareholder composition dari pengendali itu sendiri, alias di 19,38%, di mana lagi juga Martin Suherli. Martin Suherli ini sebagai komisaris. Berarti ya mungkin karena dia ada pemegang saham, mungkin menjadi komisarisnya, tetapi pengendalinya tetap di PT oneinti.com, yang kemungkinan besar juga ini data ada afiliasi nggak sama si Martin ya. Kalau memang ada, berarti komposisi power mereka ada di 29,17. Tetapi overall kayak ini shareholder seperti ini sangat berbahaya. Artinya ini banyak penuh trik permainan, di mana ya masyarakat yang hanya tinggal sedikit ini, ya market harga bisa digoyang oleh mereka, walaupun pengendalinya hanya 21%, tetapi masyarakat yang memegangnya 17. Jadi ini kebanyakan institusi yang pegang, atau Martin Suharli itu sendiri yang menjadi playmakernya, kita juga nggak tahu ya. Tetapi kalau kita lihat dari komposisi seperti ini sih, ini jelas kalau saya sih, kalau pengendalinya cuma 21%, ini saya kasih rating cuma D. Jadi kalau yang finansial ini totally ya oke lah, income statementnya dia bagus, dari segala macam, dari balance sheetnya juga. Nah, tetapi dari income statement dengan cash flow ini, kalau seperti ini saya lihat nilainya C, karena terbantukan oleh balance sheet. Jadi karena efek balance sheet ini, ya nilai perusahaan bisa mungkin jadi C plus, tapi saya lebih condong ke C, karena ya saya tidak tahu ini permainan apa nih yang ada terjadi di saham tersebut. Karena harusnya kalau permodalannya kuat sebanyak itu, ya harusnya sih ini perusahaan menjadi profitable. Apakah yang terjadi net income ini menjadi minus karena beban? Kalau saya lihat juga, kalau ini karena beban itu tidak mungkin. Beban yang dari bunga atau dari yang pihak-pihak hutang, kemungkinan besar ini, kalau di ngomong beban juga beban operasional, kayaknya nggak mungkin juga. Karena kalau beban operasional itu harusnya tercatat di cash flow yang akan minus, di operatingnya akan minus dalam. Jadi ini kemungkinan besar kita harus cari tahu ada apakah yang terjadi di perusahaan ini. Coba kita lihat, adakah dia memberitahu dia mau apa. Sepertinya tidak ada ini, tidak ada yang terlalu ini apa nih. Wow, ini malahan ada rumor tentang kasus hukum apa nih. Jadi sudah diungkapkan bahwa pemilik grup Kresna, Michael Steven, jadi tersangka kerugian 300
143 miliar. Jadi ternyata ada kasus pemilik grup Kresna Mega Steven jadi tersangka. Apakah ada keterlibatan dalam kasus ini ke Diva? Ya, harusnya dari kategori berita underwater, Kresna Sekuritas terafiliasi dan pemegangnya juga asuransi jiwa Kresna. Ini yang saya bilang baru ketebak ini. Ini berarti pemain bandarnya ada di Kresna sih. Tetapi kita nggak bisa seuzon karena perusahaan sudah klarifikasi bahwa tidak ada keterlibatan antara pemilik grup Kresna tersebut dengan PT Diva ini. Tetapi ya mau tidak mau tetap pasti akan ada keterkaitan, karena kenapa, pemegang utamanya yang paling gede ini asuransi jiwa Kresna. Asuransi jiwa Kresna termasuk ya di grup Kresna sendiri. Jadi kalau bisa dibilang memang PT Diva ini kemungkinan besar ada terafiliasi dengan grup Kresna itu sendiri, walaupun kayaknya dari pihak manajemen ada membantah perihal hal tersebut. Tetapi yang namanya afiliasi pasti itu tidak mungkin tidak tersangkut. Tetapi kita balik-balik kita, karena ini pengendalinya PT oneinti.com, ya kita bisa lihat mungkin disitulah mungkin berita yang mereka bilang bahwa mereka tidak terafiliasi. Tetapi kalau dari segi komposisi itu jelas-jelas adanya keterkaitan, dan itu juga di si company history underwater pun lihat tuh, PT Trimega Sekuritas Indonesia, PT Kresna Sekuritas terafiliasi, PT Sinama Sekuritas, artinya PT Kresna pun juga terafiliasi. Jadi yang tidak ada yang namanya ini bilang tidak terafiliasi sih, ya jangan-jangan sih dia yang goreng sendiri, dia yang makan sendiri, dia yang kocok sendiri. Jadi intinya sih ya tinggal perhatiin aja gerak-gerik mereka. Nah, jadi kalau lihat dari shareholder composition ini sih sebenarnya nilaiku juga C ya, karena dimanapun kalau pengendali hanya 21%, berarti yang mengendalikan harga ini atau mengendalikan nanti perusahaan ini kemungkinan besar oneinti.com ini hanya player ketiga atau istilahnya hidden player mereka, dimana hidden player mereka yang asli sebenarnya itu Kresna itu sendiri. Karena Kresna itu sendiri dan Martin Suherli itu, dan ya istilahnya yang ada di dalam sini itu kemungkinan besar ada kaitannya dengan grup Kresna. Kita tinggal lihat aja apakah betul ada keterkaitan atau tidak, biarlah waktu yang menjawab. Tetapi kita hanya menduga-duga aja apa yang terjadi, karena kita lihat dari berdasarkan data bahwa ya di dalam history RTI bisnis ini sendiri kok tercatat terafiliasi itu Kresna Sekuritasnya, dan memang asuransi jiwa Kresna juga jadi pemegang pemegang terbanyak perusahaan ini. Jadi walaupun pemegang terbanyak, ya artinya secara tidak langsung kita juga nggak tahu ini ada keterkaitan uangnya atau enggak, kita nggak jelas juga, biarlah lembaga hukum yang menyelesaikannya. Jadi kita bisa lihat ke statistik 2020 sampai 2023. 2020 masih adem 46, 2021 applause bisa 882. Ini nggak tahu nih markupnya dari mana atau dia menjual apa juga kita nggak tahu. Intinya sih bisa sahabat Jose lihat sendiri dia kenapa bisa net income, apakah dia verifikasi atau apa semacam kayak ini
bukan diversifikasi ya, tapi disinvestasi kayak semacam dia menjual aset atau menjual perusahaan ini sehingga mendapatkan laba yang sangat gede. Apa memang pure murni itu dari penjualan produknya, tetapi kalau dari pure penjualan produknya harusnya tidak ngejut seperti ini. Dan apalagi di tahun 2022 2023 lihat tuh langsung otomatis balik lagi seperti itu. Dan 2023 lebih parah sampai minus 308 Q2 nya, dan totalnya secara EPS 2023 malah minus 730. Ini kayaknya sangat jomblang ya. Jadi saya sangat bilang ini termasuk perusahaan yang harus hati-hati Pak Sidik, karena ya gimana ini kita bicara berdasarkan data. Lihat aja net profit seperti ini, cash flow seperti ini, earning EPS seperti ini ya, PER-nya juga sudah minus 0,48. Itu harusnya PER-nya bukan minus 0,48 ini harusnya minus 729 dengan yang harga sekarang 350 ya. Harusnya ini PER-nya lebih gede lagi nih. Gak tahu nih cara hitungnya gimana Pak, harusnya sih gede nih. Price cash price book value nya 0,32 memang murah, tetapi jangan sampai jadi murahan. Kalau dari profitability YPM OPM ada plus, tetapi pas di NPM dan EBIT nya jadi minus. Jadi kelihatan EBIT ini earning before interest dan tax, berarti dia memang menunjukkan bahwa ada beban yang di luar tax dan pajak dan bunga yang menyebabkan dari gross profitnya plus jadi minus banyak ini ya. Kelihatannya beban perusahaan terlalu tinggi sehingga menyebabkan ini minus banyak, tetapi kita bisa lihat juga jika memang minus banyak kayak ini ya, harusnya kalau dari segi DER memang benar tidak mempengaruhi banyak, yang hanya 0,1 kali memang terbukti dari EBIT ke NPM itu hanya selisih 0,33%. Jadi tidak banyak perubahan. ROA-nya minus 65 dan minus 58%. 65% di ROE, 58% di ROA. Jadi agak sangat aneh. Cash rasionya lucunya masih tinggi, masih 40, bukan tinggi, ini normal. Itu 48. Harusnya sih kalau sudah kayak ini ya cash rasionya pasti mungkin 10 20. Ternyata enggak ini cash rasionya dia masih ada pencanangan cash rasionya yang cukup bagus di ya standar lah 48%. Nah, tapi di quick ratio dan current rasionya ada turn likuiditas sekitar 10 kali lipat dan 9 kali lipat yang dari normalnya CRR dengan QR itu ya itu sekitar 100%. Jadi ada indikasi tidak, ini kita tidak bisa menjelasin, tetapi ada something yang memang menurut saya itu tidak benar. Itu corporate stock split 1:2 di 2021, berarti pas dia 2021 pas dia naik ini 2021. Oh itu oke, paham. Ternyata stock split mana dia naik ya gitu. Oke, paham. Jadi intinya sahabat Jose, ini perusahaan kita nggak tahu ada something, ternyata somethingnya sudah terberitahukan bahwa adanya penjelasan tentang pemberitaan media massa terkait pemberitaan ini. Pemilik Tupresna Michael Stefan jadi tersangka nilai kerugian 343.
apakah ada afiliasi, kita tidak bisa menjawabnya karena perusahaan bilang tidak. Tetapi kalau dari data bahwa memang asuransi Kresna ya salah satu pemegang saham terbesar perusahaan ini, dan istilahnya yang underwriternya pun juga ada salah satu dari PT Kresna Sekuritas. Jadi apakah ini berkaitan? Kalau saya melihat dari penjelasan dari RTI bisnis ini, ya pasti kemungkinan besar ada keterkaitan itu, karena dimana yang namanya pemegang saham terbanyak ya, dan dia lagi berkasus, ya efeknya ke perusahaan juga akan signifikan. Oke, kita lanjut ke analisa teknikal. Oke, kita kembali lagi ke analisa teknikal, di mana kita lihat chart 1 tahun seperti ini apa adanya, di mana kita coba lihat Fibonacci retracement-nya. Nolnya jelas di hijau paling atas ini, satunya ada di sini. Oke, di sini sahabat Jose bisa kelihatan bahwa supportnya memang ada di 322. Pak Sidik bisa lihat bahwa ini supportnya Pak, ini ada di 322, di mana 322 ini kalau jebol maka sudah tidak ada namanya support terakhir dia. Jadi ini adalah support terakhir dia. Jika ini jebol ya berarti kemungkinan besar bisa ke 50 itu, karena yang ininya sudah minus 161. Nah, tetapi kalau dia di 322 dia jaga, ya semoga aja bisa balik kembali posisinya. Tetapi kalau lihat dari Fibonacci ini dia sudah ngebreakin di 350, kemungkinan dari di kemarin itu kemungkinan besar sih ya, kita nggak tahu apakah akan terjadi kelanjutan. Tetapi kalau lihat dari Fibonacci itu namanya sudah reversal. Nah, dan dari EMA 26, exponential moving average 26, itu juga sudah menunjukkan tanda dia sudah di atas EMA, berarti juga itu sudah confirm bagus. Tetapi kita coba lihat dari 5 tahun, kita coba sinkronkan dengan Fibonacci yang 5 tahun. Kita coba lihat apakah terjadi kemiripan. Kalau kita lihat dari seperti ini ya, satunya ada di sini, nolnya ada di sini, satunya ada di sini. Bentar, ini harusnya sih ini di sini, ya harusnya di sini sih. Oke, jadi memang betul harusnya kalau di 805 kemarin jebol 880, 865, 805 jebol, harusnya sih ya sudah say goodbye sih. Kalau lihat dari long termnya ini sudah say goodbye, jadi tidak bisa dibilang ini. Dan tapi kalau dari segi short termnya memang di angka 322, cuma sesuai dengan Fibonacci bahwa lewat 322 tidak ada namanya support lagi alias time to low. Ya, time to low artinya
low-nya dari berapa ya, di 50 terakhir, karena kan standar kita di Indonesia ini 50 itu. Nah, kalau lihat dari estimasi seperti ini, memang resisten paling kuatnya ada di 805 sampai 880. Jadi ya di level ini ya kalau memang ada barang bisa dilepas dulu. Tetapi kalau dia break level ini, ya mungkin dia bisa ke 1200 dulu, baru ke 1650 dan 1830. Kalau untuk ke 2000 kemungkinan besar berat. Ini malahan condongnya, malahan kayaknya kemungkinan besar ini saham bisa habis. Ya, tetapi kita patokan di 322 aja, Pak. Jadi Pak Sidik kalau memang di bawah 322, kalau memang ada barang yang sudah lepas saja, karena tidak ada support lagi dan dia time to low namanya. Nah, tetapi jika dia survive di atas 322, ya moga-moga bisa mengejar ke 805 sampai 880. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini untuk saham Diva. Ya, kita balik ke finansial alias di income statement, balance sheet, cash flow, itu nilainya sebenarnya bisa C plus atau, tapi saya lebih cenderung itu C plus sih itu, karena saya lihat faktor dari utangnya sebenarnya sehat gitu, dan ternyata cash ratio-nya masih sehat, karena current ratio-nya masih sangat bagus. Tetapi balik-balik kita nggak tahu itu apakah data yang dipom-pom atau data yang itu, tetapi kalau kita lihat ya harusnya itu C plus lah. Tetapi kalau dilihat dari komposisi share composition, shareholder composition, itu nilainya juga C. Kalau lihat dari case statistik harusnya itu D. Tetapi karena di liquidity masih bagus sekali, ya harusnya jadi balik ke C lagi. Jadi ini sudah statusnya C semua, Pak. Jadi agak hati-hati aja, kita nggak bisa memprediksi low-nya di mana. Tetapi kalau Pak nanya low-nya ada di mana, ya sebenarnya tidak ada lagi. Jadi artinya low-nya ada di 50. Berarti ini saham berpotensi bisa ke 50. Tetapi kalau 322 ini dia kuat, ya moga-moga bisa sampai ke 805 sampai 880. Jadi itu aja dari analisa teknikal dan analisa fundamental yang bisa saya bedah untuk saham Diva. Ya, bagi player-player atau sahabat Jose yang sudah ada membeli saham Diva, ya coba dipikirkan untuk direkstruktur jika memang di bawah 322, alias coba beli saham-saham yang blue chip yang mungkin juga saya tahu kita tahun ini cukup berat, banyak yang memang mengalami gonjang-ganjing, tradingnya pasti kacau. Karena aku tahu memang 2023 ini saya lihat memang banyak kan bukan masyarakat yang mengendalikan harganya, tetapi saya bisa lihat ini kemungkinan ini banyak kan playmaker yang nakal-nakal semua yang bermain itu. Jadi harus hati-hati sahabat Jose melihat mereka yang lagi goreng saham, jangan terlalu diikutin, karena dimana mereka memang sengaja mau bikin kita nyangkut di atas. Hati-hati sekali dengan yang namanya pom-pom yang kayak itu. Ya, saya melihat ya ini memang anak muda zaman sekarang pengennya cepet kaya gitu, tetapi dia nggak tahu efek dari kayak ini nih, dia banyak merugikan apa isinya orang itu, karena dia pom.
Ya harusnya influencer yang tukang pom-pom kayak itu ya harusnya mulai sadar diri lah, bahwa akibat dari kalian seperti itu banyak orang yang menangis. Itu banyak juga ya orang yang menjadi trauma. Ya di balik kesenangan pasti ada penderitaan, kata orang bilang. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan pada hari ini quote-nya, karena saya lihat ini kenapa bisa terjebak di Diva nih. Harusnya masih banyak pak saham yang bagus yang di blue chip, tinggal dipilih aja. Asal apa, jangan ya bermain yang di level terlalu high risk, yang misalnya mendekati three liner atau second liner. Jadi mainlah yang blue chip yang cukup bagus, itu bisa nanti dia balik lagi. Ya kemungkinan besar sih banyak yang akan bisa balik lagi kalau memang sudah waktu sektornya bangkit lagi gitu. Jadi itu aja, saya ucapkan terima kasih atas telah menonton channel saya. Please subscribe my channel dan jangan lupa disebarkan ke teman-teman. Jika misalnya sudah 1000 subscriber, saya janji akan saya buatkan metode uh, trading yang baru, yang istilahnya saya kombinasikan dengan charter trading, di mana cara membaca charter trading itu sedikit unik, dan saya akan mencoba mulai menjelaskan itu kepada kalian. Jika itu saya janji kalau memang itu sudah 1000 subscriber. Jadi bagikan ke teman-teman yang calon-calon investor atau yang memang sudah menjadi investor. Jangan sungkan bertanya pada kolom chat komentar, di mana ya chat komentar tersebut akan saya balas dan saya akan berikan opini dan masukan. Itu nanti saya buatkan videonya jika memang di mau bertanya tentang emiten apa yang mau diulas itu. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, salam cuan, salam sahabat cusi.